Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat malam Bapak Ibu semua. Terima kasih pada kesempatan kali ini Bapak Ibu sudah berkenan bergabung dalam acara webinar pengimbasan modul 1.4 Budaya Positif Pendidikan Guru Penggerak oleh saya sebagai peserta calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Pekalongan yang bertugas di SD Negeri Budas, Kecamatan Kandang Serang, Kabupaten Pekalongan. Untuk agenda pada malam hari ini, yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua ice breaking, yang ketiga penjelasan materi, yang keempat tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Kita masuk ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Mari kita buka bersama-sama acara pada malam hari ini dengan membaca doa. Berdoa mulai. Selesai. Selanjutnya yang kedua adalah ice breaking. Pada kesempatan kali ini ice breaking kita akan bermain tebak kata. Aturan mainnya, yang pertama, dengarkan clue yang akan disampaikan. Yang kedua, tebak kata benda berdasarkan clue yang disampaikan. Yang ketiga, silakan menjawab dengan cara raise hand atau tulis di kolom chat. Jelas Bapak Ibu? Jelas. Ya. Langsung saja, clue yang pertama adalah nih. Aku selalu mengawasi gerak-gerik kalian. Suaraku bisa membuat seseorang gelisah. Bisa membuat orang semangat. Bahkan bisa membuat orang terasa terintimidasi. Itu clue yang pertama. Clue yang kedua, ayo bangun. Ayo berangkat ke sekolah. Ayo berangkat ke kantor. Andai aku bisa bicara. Clue yang ketiga, aku selalu bergerak mengawasi dan melihat kalian. Kalian tetap santai, tetap rileks, dan bahkan ada yang terburu-buru. Nah, siapakah aku? Ya, silakan Bu Ninda. Ya, jam. Jam. Coba betul apa salah? Aku adalah, ya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Bu Ninda. Ya, jam beker. Nah, kenapa ice breaking kita pada malam ini tentang jam beker? Karena kita akan membahas tentang budaya positif. Nah, budaya positif itu tidak terlepas dari disiplin positif. Kalau kita bicara tentang disiplin, yang ada dalam angan-angan kita selalu waktu, ya, tepat waktu. Itu disiplin. Nah, sekarang apa budaya positif itu? Yang pertama, latar belakang. Suasana positif sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif. Karena dengan suasana yang positif, guru dan murid akan menemukan suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan sehingga proses pembelajaran berjalan tanpa adanya suatu beban. Tapi suatu kebutuhan suasana positif juga akan membantu menggerakkan moral yang positif bagi murid. Sehingga karakter murid tidak hanya terbentuk dari akademik atau intelektual saja, tapi juga dari lingkungan. Nah, budaya positif itu sendiri adalah nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan tanggung jawab. Dalam modul budaya positif ini,
modul yang kami dapatkan dari pendidikan guru penggerak itu ada 6 poin yang akan kita pelajari, yang sudah kita pelajari ya. Dan kali ini saya akan mengimbaskan atau menjelaskan kepada Bapak Ibu semua. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Apa saja penjelasannya, nanti kita simak satu persatu. Nah, yang pertama adalah disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kalau kita mendengar kata disiplin, yang ada dalam pikiran kita pasti aturan, ya. Aturan yang mengekang sehingga menimbulkan ketidaknyamanan. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid dalam melakukan sesuatu tanpa ancaman maupun hukuman. Nah, itu bedanya disiplin yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari dengan disiplin positif yang kami pelajari pada modul 1.4. Sekarang nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Nah, nilai-nilai yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan sebutan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini yang saat ini masih digaung-gaungkan ya dalam IKM, implementasi kurikulum merdeka. Nah, apa saja nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila? Itu ada 6. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang terakhir adalah kreatif. Sekarang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, serta restitusi. Teori motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, itu yang dimaksud dengan menghindari ketidaknyamanan. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi kita melakukan sesuatu itu untuk menghindari hukuman. Jika saya tidak melakukan, apa yang akan saya terima? Nah, itu merupakan teori motivasi eksternal yang datang dari luar. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, kita melakukan sesuatu, tapi memikirkan dampaknya atau timbal baliknya. Apa yang akan kita dapatkan apabila kita melakukannya? Itu juga merupakan motivasi eksternal yang berasal dari luar. Dan yang ketiga, menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Itu merupakan motivasi internal. Nanti tujuannya akan sampai ke disiplin positif tadi. Jadi di antara motivasi eksternal dan internal yang lebih tepat kita lakukan itu kira-kira yang mana Bapak Ibu? Asing, ini eksternal. Apa?
Eksternal atau internal kira-kira ya? Atasan menghindari eksternal. Eksternal? Ada yang lain? Ada pendapat yang lain? Menghindari ketidaknyamanan. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu kira-kira dalam hati kita melakukannya itu dengan ikhlas atau terpaksa? Biasanya kalau diawasi. Ya, berarti terpaksa ya. Ya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Nah, itu kira-kira kita ikhlas apa karena mengharapkan sesuatu? Mengharapkan. Yang mengharapkan itu eksternal. Nah, yang ketiga, saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Jadi kembali kepada diri kita. Kalau kita melakukan sesuatu, saya akan menjadi apa? Jadi yang kita lakukan itu merupakan sesuatu yang menghargai diri kita sendiri. Itu motivasi yang berasal dari dalam diri. Nah, dari kedua motivasi ini, eksternal maupun internal, yang lebih tepat atau lebih itu yang mana kira-kira? Internal. Iya, motivasi internal. Karena motivasi internal ini berasal dari dalam diri kita. Kita melakukan sesuatu tanpa mengharapkan imbalan. Kita melakukan sesuatu tanpa memikirkan dampaknya. Maksudnya kita melakukan sesuatu itu tidak karena menghindari sebuah hukuman. Ya, itu motivasi internal. Selanjutnya, sekarang tentang hukuman. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira Bapak Ibu setuju apa tidak? Setuju apa tidak? Setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju, soalnya kalau dihukum anak jadi disiplin. Ya. Apakah selalu begitu ketika anak diberi hukuman, selamanya dia akan disiplin terus? Karena kebiasaan. Ya, kebiasaannya dihukum dulu baru disiplin. Tapi kalau sudah menjadi kebiasaan kan anak terlatih. Ya, itu pendapat ibu-ibu. Ya, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ada yang menjawab setuju. Ada yang menjawab tidak setuju? Setuju semua. Ya, karena mindset kita dengan memberi hukuman itu akan mendisiplinkan anak. Padahal belum tentu dengan hukuman itu anak menjadi disiplin. Ya, ketika ada hukuman, anak disiplin. Tapi ketika tidak diawasi guru, tidak ada hukuman, apakah menjamin anak itu tetap disiplin? Belum tentu. Ya, jadi hukuman itu belum tentu dapat mendisiplinkan anak. Kemudian yang kedua, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Apakah setuju? Setuju. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Setuju. Setuju? Ya. Dengan memberi penghargaan, mungkin dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Namun, ketika seorang guru, misalnya pada hari ini, membawa hadiah, anak-anak termotivasi untuk belajar, mengerjakan tugas, untuk berdiskusi. Nah, itu ketika guru membawa hadiah. Besoknya guru masuk tidak membawa apa-apa, tidak membawa hadiah. Apakah menjamin anak itu termotivasi belajarnya? Tidak juga ya. Jadi hukuman maupun penghargaan itu tidak bisa dijadikan dasar atau tidak bisa dijadikan patokan ya dalam mendisiplinkan maupun meningkatkan motivasi belajar. Selanjutnya, nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Jadi hukuman itu tidak bersifat tidak terencana atau tiba-tiba diberikan oleh
guru. Misalnya murid melakukan suatu kesalahan, kemudian diberi hukuman oleh guru tanpa murid itu tahu apa yang akan dia dapatkan, itu hukuman. Kalau konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi ini dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Jadi perbedaan antara hukuman dan konsekuensi itu, kalau hukuman itu bersifat tiba-tiba tanpa ada kesepakatan. Kalau konsekuensi sudah ada kesepakatan antara guru atau sekolah dengan murid. Apabila melakukan pelanggaran, murid akan apa? Bla bla bla. Nah, itu namanya konsekuensi. Manakah yang merupakan hukuman dan konsekuensi? Coba yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini maksudnya ada kasus murid terlambat datang ke sekolah, kemudian dia mendapatkan tugas untuk menulis 100 kali kalimat saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Apakah benar hukuman? Ya, betul sekali, hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Ya, hukuman. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Ya, konsekuensi. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Konsekuensi. Selanjutnya, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman atau konsekuensi? Iya, hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Nah, ini di sini kata kuncinya di pelajaran PJOK. Ya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kalau pelajaran matematika, mungkin ini hukuman karena tidak ada hubungannya dengan matematika. Tapi karena ini pelajaran PJOK, si anak disuruh lari. Ini kan ada hubungannya antara lari dengan pelajaran PJOK. Jadi ini merupakan konsekuensi. Selanjutnya, restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Menurut Gerson tahun 2004. Nah, ciri-ciri restitusi itu apa saja? Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat adalah fokus pada solusi. Jadi nanti kita akan tahu apa itu perbedaan antara hukuman, konsekuensi maupun restitusi. Nah, sekarang penerapannya. Contoh kasusnya adalah murid tidak mengerjakan PR. Hukuman, konsekuensi, restitusi. Perbedaannya apa? Nah, yang pertama hukuman. Ketika ada seorang murid tidak mengerjakan PR, bentuk hukuman yang diberikan guru adalah guru menghukum murid dengan hormat kepada bendera.
Kalau guru menyuruh murid hormat kepada bendera karena dia tidak mengerjakan PR, itu merupakan hukuman. Yang kedua, guru marah dan murid menjadi takut. Itu umumnya seperti itu. Kalau guru memberikan hukuman itu dengan rasa emosi atau marah, sehingga murid menjadi takut. Sedangkan konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat istirahat. Nah, ini konsekuensi itu tadi ya kesepakatan. Jadi sudah ada kesepakatan kalau ada yang tidak mengerjakan PR berarti harus dikerjakan saat istirahat. Nah, sikap guru di sini guru tegas dan murid patuh pada peraturan. Itu konsekuensi. Yang ketiga adalah restitusi. Nah, restitusi apa yang dilakukan guru? Guru menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan diri dan membantu menyelesaikan masalahnya. Jadi restitusi di sini guru tidak memberikan sebuah hukuman, tidak memberikan konsekuensi, tapi lebih menanyakan keyakinan pada dirinya. Kemudian membantu memberikan solusi untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, sikap guru di sini itu guru terbuka, murid menghormati dirinya dan orang lain. Jadi murid tidak takut kepada guru, namun lebih menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Selanjutnya keyakinan kelas. Nah, tadi kita belajar tentang restitusi, itu menanyakan keyakinan pada diri anak itu sendiri. Nah, ini ada hubungannya dengan keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, mengapa kita menggunakan istilah keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Kalau yang kita kenal sebelumnya, itu biasanya menggunakan istilah peraturan kelas. Artinya apa? Sebuah aturan yang dibuat bersama dalam satu kelas. Tapi ini istilahnya diganti, bukan keyakinan kelas, namun peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas, itu kesadaran dari masing-masing murid dan guru. Itu namanya keyakinan kelas. Kalau sebuah peraturan, biasanya dibuat oleh guru maupun sekolah saja, tanpa melibatkan murid. Nah, sekarang, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Karena kita berhubungan dengan apa ini? Keselamatan. Ya, keselamatan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan menggunakan masker dan mencuci tangan? Kesehatan. Ya, berhubungan dengan kesehatan. Ini salah satu contoh keyakinan. Nah, dalam sebuah pembelajaran, untuk membuat keyakinan kelas, itu seorang guru harus melibatkan murid dalam membuat keyakinan kelas, atau biasa kita sebut juga kesepakatan kelas. Nah, ini adalah contoh yang sudah saya terapkan di kelas 4 di SD Negeri Bodas. Anak-anak saya arahkan untuk membuat keyakinan kelas bersama-sama antara murid dengan guru. Kemudian, apa yang telah mereka tulis, kita tempelkan pada dinding, yang selanjutnya akan menjadi sebuah keyakinan kelas untuk dipatuhi bersama. Sekarang pembentukan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu dapat kita bentuk syaratnya apa saja atau ciri-cirinya apa saja. Yang pertama, lebih abstrak dari peraturan. Jadi tidak saklek. Kalau peraturan saklek ya. Kemudian yang kedua berupa pernyataan universal. Yang ketiga dibuat dalam bentuk kalimat atau kata positif. Yang keempat saja agar mudah diingat. Jadi sebuah keyakinan kelas itu kalimatnya tidak usah terlalu panjang. Cukup singkat sedikit agar mudah diingat oleh murid-murid. Selanjutnya, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Dan yang terakhir, semua warga kelas dilibatkan. Jadi dalam membuat keyakinan kelas itu tidak hanya gurunya saja yang membentuk keyakinan kelas. Harus apa, harus bagaimana, tapi antara guru dengan murid, dengan semua warga dalam satu kelas itu dilibatkan. Nah, contoh keyakinan kelas yang sudah terbentuk itu yang pertama, belajar dengan semangat dan percaya diri. Yang kedua, disiplin waktu dan pakaian.
Yang ketiga, saling menjaga kebersihan dan keindahan. Yang keempat, saling membantu dan bekerja sama. Yang kelima, menghargai guru dan teman yang sedang berbicara. Yang terakhir, gemar membaca dan menulis sebagai budaya literasi. Jadi, keyakinan kelas yang sudah terbentuk ini semuanya menggunakan kalimat atau kata yang positif, tidak negatif. Ya. Biasanya kalau yang kita kenal kesepakatan atau peraturan kelas itu selalu atau seringnya diawali dengan kata dilarang. Dilarang makan di dalam kelas. Nah, itu merupakan kalimat yang negatif. Tapi kita ganti dengan saling menjaga kebersihan dan keindahan, contohnya seperti itu. Jadi, dalam membentuk keyakinan kelas, itu usahakan menggunakan kalimat atau kata-kata yang bersifat positif. Sekarang, poin yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup, kemudian ada penguasaan, ada kesenangan, ada kasih sayang dan rasa diterima, dan yang terakhir, kebebasan. Selanjutnya adalah 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol apa saja yang biasa dilakukan oleh guru? Yang pertama adalah sebagai penghukum. Penghukum itu berarti memberi hukuman. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Nah, apa saja perbedaan dari kelima posisi kontrol ini? Nah, yang pertama sebagai penghukum atau memberi hukuman. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah, biasanya kalau ada murid kita yang melanggar peraturan atau melanggar tata tertib, guru selalu memberikan hukuman, baik berupa fisik maupun verbal. Nah, guru-guru yang menerapkan posisi penghukum itu biasanya akan berkata seperti ini, patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah. Nah, kira-kira kalau guru memposisikan dirinya sebagai penghukum, kira-kira muridnya itu bagaimana responnya? Takut. Ya, takut ya. Pasti takut. Karena guru memposisikan dirinya sebagai penghukum. Yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Nah, kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini, misalnya ya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Nah, ini ketika ada murid melakukan kesalahan, tidak langsung memberikan kata-kata yang kasar, tapi yang lebih halus, sehingga murid itu merasa bersalah. Murid itu tidak takut, tapi merasa bersalah. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, nah, posisi kontrol sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Nah, di sini posisi guru itu sebagai teman. Guru tidak akan memberi hukuman, tidak akan menyalahkan murid, tapi lebih ke pendekatannya, mendekati murid itu selayaknya sebagai teman. Selanjutnya sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau itu contohnya, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, ini pemantau atau mengawasi, karena guru tahu peraturan maupun konsekuensi yang akan diterima murid ketika melanggar itu apa. Jadi, kalimat pertanyaannya seperti ini. Nah, yang terakhir adalah manajer.
Posisi manajer merupakan posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Nah, seorang manajer akan berkata seperti ini, apa yang kita yakini? Nah, kembali ke keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas yang sudah mereka buat itu harus ditaati atau dilaksanakan. Jadi, seorang manajer harus menyadarkan muridnya dengan menanyakan keyakinan kelas tadi. Kemudian yang kedua, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, jadi seorang guru yang posisinya sebagai manajer itu tidak akan memberikan hukuman, namun lebih memberikan solusi kepada muridnya. Misal, ada seorang murid yang melakukan kesalahan atau pelanggaran, guru akan memberikan solusi, menanyakan kepada murid tersebut kira-kira apa yang bisa dia lakukan. Nah, sekarang contoh penerapannya, biar kita lebih paham ya. Contoh penerapan posisi kontrol. Kasusnya adalah murid terlambat datang ke sekolah. Ketika guru memposisikan dirinya sebagai penghukum, dia akan berkata, terlambat lagi, kapan bisa datang tepat waktu? Berdiri di depan kelas. Nah, itu adalah posisi guru sebagai penghukum, langsung memberikan hukuman kepada murid yang terlambat datang ke sekolah. Yang kedua, ketika guru memposisikan dirinya sebagai pembuat merasa bersalah, apa yang akan dia katakan? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, ini membuat merasa bersalah, membuat murid tersebut itu merasa bersalah, namun tidak memberikan hukuman dengan verbal. Yang ketiga, ketika guru memposisikan dirinya sebagai teman, apa yang akan dia katakan? Ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Nah, ini lebih halus ya, karena posisinya sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Kamu tahu jam berapa kita memulai? Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Nah, pemantau ini lebih menekankan ke peraturan maupun konsekuensi. Kemudian yang terakhir sebagai manajer, yang dikatakan, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Nah, ciri-ciri posisi sebagai manajer itu ini. Guru akan menanyakan apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaikinya. Apa solusi yang akan kamu berikan itu sebagai manajer. Selanjutnya, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada 3 hal. Yang pertama, menstabilkan identitas, sisi yang pertama. Sisi yang kedua, validasi kebutuhan. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ini tujuannya untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Nah, guru ini akan berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga salah, juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi tidak langsung memarahi murid ya, namun membuat anak yang merasa gagal itu menjadi positif terhadap dirinya, tidak membuat dia down. Itu yang pertama. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Tujuannya untuk membantu anak mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Nah, apa yang dikatakan guru? Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Nah, ini validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain.
Guru akan berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini menanyakan keyakinan. Bentar, maaf, saya ulang lagi. Nah, ini. Jadi ya, segitiga restitusi ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, kira-kira bagaimana penerapannya secara nyata pada murid kita? Silakan bersama-sama kita simak praktik penerapan segitiga restitusi yang sudah saya terapkan di sekolah.
ilustrasi dari kalau masih punya alasan mengapa melakukan hal itu, karena sudah kita lihat kira-kira tindakan kamu ini sesuai dengan yang membuat atau tidak. Nah, kira-kira apa yang baik lakukan tadi? Lalu, untuk melakukan kesalahan ini, kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Ya, bagus. Mari kita perbaiki. Dulu saya ketika kita melakukan kesalahan, yang terpenting adalah kita mau memperbaiki diri dan bertanggung jawab. Ya. Tadi merupakan sedikit contoh penerapan segitiga restitusi ya, yang sudah saya terapkan kepada murid di sekolah. Itu ketika murid melakukan sebuah kesalahan, kita tidak langsung memberikan hukuman, namun kita melakukan 3 tahapan yang terdapat dalam segitiga restitusi tadi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Refleksi, sekarang refleksi. Nah, setelah kita atau kami sebagai peserta CGPM Angkatan 5, setelah mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering saya pakai dan bagaimana perasaan saya saat itu. Nah, sebelum mempelajari modul ini, saya sering memposisikan diri saya sebagai pemberi hukuman atau penghukum. Ya, rata-rata mungkin seperti itu Bapak Ibu juga. Ketika ada murid yang melakukan kesalahan, kita langsung memberikan hukuman dengan tujuan murid akan jerah dan tidak melakukan kesalahan. Namun ternyata hasilnya kurang maksimal. Ya, setelah mempelajari modul ini, saya mencoba menggunakan posisi kontrol sebagai manajer, dan saya merasa bangga dengan murid saya yang menunjukkan rasa tanggung jawab saat memperbaiki kesalahannya. Jadi ketika kita hanya memberikan sebuah hukuman, murid tidak akan mempunyai rasa tanggung jawab untuk memperbaiki kesalahannya. Selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah saya menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid saya? Nah, sebelumnya, saya pernah menggunakan atau menerapkan konsep segitiga restitusi, tetapi tidak menggunakan tahapannya secara utuh, yang terdiri dari 3 tahapan itu. Biasanya, ketika saya sudah berhasil meminta murid untuk mengakui kesalahannya, saya akan memberikan sanksi atau hukuman. Nah, kembali lagi ke posisi kontrol sebagai pemberi hukuman. Kemudian, tanpa memberikan kesempatan kepadanya untuk mencari solusi. Nah, kita jarang sekali ya, sebagai guru ketika ada murid yang melakukan kesalahan atau melakukan pelanggaran, kita langsung memberikan hukuman tanpa memberikan kesempatan kepada dia bagaimana solusi untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian, selain konsep-konsep yang disampaikan dari modul yang tadi, adakah hal-hal yang lain menurut saya penting untuk dipelajari? Nah, yang penting dipelajari adalah kerjasama yang baik antara semua warga sekolah serta sarana dan prasarana. Nah, ketika kita sudah mengetahui apa itu tahapan segitiga restitusi, kemudian apa itu 5 posisi kontrol, ketika kita hanya memahaminya sendiri tanpa ada kerjasama ataupun kolaborasi dengan semua warga sekolah, itu dalam mewujudkan nilai kebajikan itu saya rasa kurang maksimal ya. Jadi ketika kita sudah memahami apa itu segitiga restitusi maupun budaya positif dalam sekolah, kita perlu dan sangat perlu sekali untuk berkolaborasi dengan semua warga sekolah atau rekan-rekan sesama guru dalam sekolah. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam ini.
Monggo barangkali ada pertanyaan dari Bapak Ibu, silakan. Ya, Ibu Heristiawan. Yang saya tanyakan ini kenapa ya ketika membuat keyakinan kelas, kenapa kita kok menggunakan kata-kata yang positif? Kalau dulu kan biasanya kita menggunakan kata yang negatif, biasanya tidak boleh membuang sampah sembarangan atau biasanya tidak boleh datang terlambat. Nah, kenapa kok tidak menggunakan kata-kata negatif? Kenapa harus menggunakan kata-kata yang positif? Ya, terima kasih pertanyaan yang sangat bagus sekali. Biasanya kemarin-kemarin atau dulu ya, kita selalu membuat sebuah kesepakatan atau peraturan kelas itu menggunakan kalimat negatif. Dilarang, dilarang, dilarang. Tapi sebenarnya untuk menciptakan sebuah budaya positif, itu kita harus menggunakan kalimat yang positif juga. Mengapa? Coba kita bayangkan, misalnya, dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, ketika ada kalimat dilarang membuang sampah sembarangan, murid-murid itu akan semakin penasaran. Membuang sampah sembarangan, malah dia akan melakukan. Ya, namun ketika kalimat itu diganti dengan saling menjaga kebersihan. Jadi, seorang murid tidak akan berpikiran untuk membuang sampah sembarangan. Yang ada dalam pikiran mereka itu, kita harus menjaga kebersihan. Misalnya, dilarang merokok. Merokok itu apa sih? Padahal murid itu sendiri belum tahu merokok itu apa. Ya, jadi lebih baik kita menggunakan budaya kalimat positif untuk menciptakan budaya yang positif juga. Seperti itu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Monggo yang lain barangkali ada pertanyaan. Ya, Ibu Ninda, monggo. Ya, yang mau saya tanyakan itu posisi kontrol ya, seperti apakah yang ideal ketika kita bertemu dengan beragam murid yang multikultural. Ya, kan di kelas kan tidak sama semua ya Bu muridnya, itu bagaimana Bu? Ya, terima kasih pertanyaan yang sangat bagus sekali. Nah, dari 5 posisi kontrol tadi, yang paling baik atau yang paling cocok ya sebagai guru itu posisi kontrol sebagai manajer, karena seorang guru tidak hanya memberikan hukuman, namun memberikan atau menawarkan solusi kepada murid untuk memperbaiki kesalahannya. Namun ketika kita menghadapi beberapa murid, banyak murid yang sifat atau karakternya beragam atau multikultural, kita tidak hanya bisa memposisikan diri kita sebagai manajer. Ada kalanya seorang guru juga boleh memposisikan dirinya sebagai pemberi hukuman. Bisa juga guru memposisikan diri sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman maupun sebagai pemantau. Jadi kita lihat dulu karakteristik muridnya itu seperti apa. Jadi kita bisa memilih posisi mana yang sesuai untuk menghadapi murid tersebut. Seperti itu, Ibu. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, kalau tidak ada, saya rasa cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan sebagai pembahasan dari modul 1.4 budaya positif. Untuk menutup kegiatan pada malam hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar pembahasan modul 1.4 budaya positif ini. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu dan murid-murid semua. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.